Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi hukum perbankan yang beranggotakan Cindy Sylvia Miranda NIM 2004-136-23272, Usfatun Hasanah NIM 2004-136-23310, Vidya Fatmawati Anggraini NIM 2004-136-23305, Zahra Maflihatus Soleha NIM 2004-136-23259, dan saya sendiri Zakia Rahmawati NIM 2004-136-23438. Pengertian dan fungsi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi financial intermediary. Prinsip-prinsip pengelolaan perbankan. 1. Prinsip prudential of banking. 2. Prinsip mengetahui nasabah. 3. Prinsip kepercayaan. 4. Prinsip profesionalisme. Bentuk hukum lembaga perbankan. Bank umum. 1. Perseroan terbatas. 2. Koperasi. 3. Perusahaan daerah. 4. Persero. BPR 1. Perseroan terbatas. 2. Koperasi. 3. Perusahaan daerah. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 3. Undang-Undang tentang Pasar Modal. 4. Undang-Undang tentang Money Laundering. 5. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 6. Undang-Undang tentang Koperasi. 7. Undang-Undang tentang BUMN. 8. Undang-Undang tentang BUMD, 9. KUH PDT, 10. KUHD, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Asas dan tujuan bank. Asas menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pendirian bank terdiri dari perizinan, izin prinsip dan izin usaha, dan lembaga yang diberi kewenangan dalam pemberian izin, Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengurusan bank, pertama ada direksi, yaitu mewakili atas nama perusahaan sebagai badan hukum, organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk maksud dan tujuan perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar, atau direksi mewakili atas nama perusahaan sebagai badan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat UU PT. Yang kedua, komisaris, yaitu dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris ditunjuk dalam RUPS Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Selanjutnya yang ketiga ada karyawan, yaitu pegawai, supervisor, manajer, dan senior manajer yang menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya dengan standarisasi dan spesifikasi pekerjaan dalam mendukung visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pihak terkait bank. Pemegang saham adalah shareholder atau stockholder, adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan, diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara. Biasanya satu suara per saham yang dimiliki dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan,
dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Selanjutnya pemerintah, yaitu Departemen Keuangan Bank Indonesia. Yang ketiga, nasabah. Nasabah pihak yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Yang keempat, debitur pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dan yang terakhir lainnya, perusahaan rekanan bank seperti asuransi, notaris, akuntan publik, appraisal, badan lelang, dan lain-lain. Hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dasar hubungan kontraktual, yaitu perjanjian di buku 3 Perdata, merupakan perjanjian campuran antara pemberi kuasa, last giving 1792 KUH Perdata, dan perjanjian penitipan barang pasal 1694 Perdata, perjanjian pinjam-meminjam pasal 1754 Perdata. Asas kepercayaan fiduciary relations yang menurut Simons, Jr., status bank merupakan a place of special safety and probity, maka hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan fiduciary dalam hubungan sebagai kreditur bank dan debitur di sisi lain, yaitu janji bersyarat dari debitur untuk membayar sejumlah uang yang sudah pasti jumlahnya pada waktu tertentu kepada kreditur yang telah menyediakan uang tersebut. Jenis bank. Jenis bank ada dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Bank umum yaitu DPT mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, arti mengkhususkan yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang. Pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi atau usaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pengembangan pembangunan bab perumahan. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR, yakni bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha bank umum, antara lain yang pertama, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kedua, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang ketiga, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya. Yang keempat, membeli melalui pelanggan agunan. Yang kelima, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang keenam, yaitu menyediakan pembiayaan, melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketujuh, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Yang ketujuh, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ke-8, memberikan kredit. Yang ke-9, memberikan surat pengakuan utang, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang ke-10, melakukan usaha-usaha yang mencakup kegiatan membeli, menjual, menjamin surat-surat berharga. Yang ke-11, memindahkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik menggunakan surat, cek, atau sarana lain. Yang terakhir, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga, atau insako dan clearing. Next. Merger tentang perseroan terbatas. Merger atau penggabungan perbuatan hukum dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Next. Akuisisi tentang perseroan terbatas. Akuisisi bank atau pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Next. Berikutnya, konsolidasi tentang perseroan terbatas. Konsolidasi atau peleburan usaha merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perserian yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Next. Selanjutnya yaitu intervensi pemerintah. Rekapitulasi Perbankan PP nomor 84 tahun 1998 tentang program rekapitalisasi bank umum tujuan agar bank memiliki kapital adekuasi ratio atau CAR minimal 4% dari aset tertimbang menurut resiko ATMR. Selanjutnya yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bantuan yang diberikan BI selaku bank sentral kepada bank yang mengalami kesulitan dalam hal likuiditas, tujuannya yaitu untuk menutup kekurangan likuiditas di bank-bank yang diras oleh nasabahnya karena rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai akibat adanya krismon. Yang ketiga yaitu kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Yang pertama yaitu menduduki posisi tertinggi, yang kedua karena kurang patuhnya bank-bank di Indonesia terhadap ketentuan BI, khususnya tentang prinsip kehati-hatian dalam pembelian kredit serta lemahnya pengawasan BI terhadap bank-bank tersebut. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum bank kepada nasabah. Yang pertama yaitu secara implisit, yang kedua secara eksplisit. Secara implisit, yang pertama yaitu peraturan perundangan di bidang perbankan atau UU nomor 10 tahun 1998. Yang kedua, perlindungan yang dihasilkan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh BI. Yang ketiga, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Yang keempat, memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kelima, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang keenam, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan nasabah. Yang ketujuh, menyediakan informasi risiko pada nasabah. Yang kedelapan, Kepres nomor 26 tahun 1997 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Secara eksplisit deposit protection, perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Penghimpunan dana, jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan yaitu jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, simpanan giro atau rekening koran, sarana memperlancar transaksi bisnis, dan simpanan deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Penghimpunan dana simpanan sertifikat deposito yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dan simpanan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu.
Perkreditan, kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian rahasia bank adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 PRP 1960 tentang rahasia bank pasal 2, bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud langganan bank adalah orang-orang mempercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan menurut ketentuan pasal 36 bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harusnya dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan kecuali dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 16, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 40 ayat 1 menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan uang keuangan dan hal lain dari nasabahnya wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, 43, dan 44. Penjelasan pasal 41 menguraikan bahwa kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal lain dari orang tua atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 28 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa 1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimasukkan dalam pasal 41, pasal 41A, 42, 43, dan pasal 44. Penjelasan pasal 41, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Pada pasal pihak-pihak yang wajib menjaga rahasia bank yaitu pada pasal 40 itu yang diwajibkan menjaga rahasia bank adalah bank dan pihak terafiliasi menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, Direksi, Pejabat atau Karyawan Bank, B. Anggota pengurus pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, dan khusus bagi bank yang berbentuk umum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan C. Pihak yang memberikan jasa antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. D. Pihak yang menurut BI serta pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga direksi, serta keluarga pengurus. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.